Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron hamdan lillah amma ba'du. Perkenalkan saya Anggis Sugiantara, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Kali ini saya akan memaparkan materi Saddu Az-Zariyah dari mata kuliah Usul Fikih semester 5. Saya akan bahas ini sebagai tugas daripada penyelesaian mata kuliah Usul Fikih. Baik, kali ini saya akan membahas secara terperinci. Pelan-pelan kita akan pahami bersama apa itu Saddu Az-Zariyah. Sebelum itu saya akan memberikan beberapa pengantar. Islam sebagai agama yang universal, fleksibel, dan eh, selalu mampu untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman yang ada. Berbicara tentang Islam, artinya kita tidak akan lepas dari persoalan hukum. Nah, usul fikih adalah salah satu mata kuliah yang membahas berkenaan hukum-hukum Islam itu sendiri. Di antaranya yang menjadi sumber pokok hukum Islam dimulai dari yang pertama, Al-Quran, hadis, ijma, kias, dan sebagainya. Sampai dengan ada hukum turunan yang disebut dengan Saddu Az-Zariyah. Baik, Saddu Az-Zariyah ada adalah salah satu metode pengambilan hukum. Kita akan terangkan secara etimologi terlebih dahulu. Kata Az-Zariyah itu merupakan bentuk frase atau idofah yang terdiri dari dua kata, yaitu kata saddu dan az-zariyah. Itu secara etimologis. Kata asaddu merupakan kata benda abstrak atau yang disebut dengan masdar dari kata sadda yusuddu saddun. Kata asad itu tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau yang rusak dan menimbulkan lobang. Nah, itu menurut pendapat Muhammad bin Mukarram. Sedangkan az-zariyah itu merupakan kata benda isim, bentuk tunggal yang berarti berjalan, yang berarti jalan atau sarana. Taruhlah kita sebut sekarang itu adalah media perantara terjadinya sesuatu. Next, secara terminologi, menurut Qurafi, Sad az-Zariyah adalah memotong jalan kerusakan atau mafsadah. Secara untuk menghindari kerusakan tersebut, meski sesuatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan mafsadah. Namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi sesuatu kerusakan yang disebut mafsadah, maka kita harus mencegah perbuatan itu dengan ungkapan yang senada. Menurut Asyaukani, ad-dariyah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Sederhananya, bahwa saddu az-zariyah adalah metode pengambilan hukum dengan merujuk kepada media atau perantara yang menjadi sebab terjadinya suatu perbuatan. Kemudian, dasar hukum daripada saddu az-zariyah itu terdapat pada Quran surah Al-An'am ayat 185. Lebih kurang terjemahannya adalah, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah
kembali mereka. Lalu dia memberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Kemudian, dasar hukum menurut sunnah untuk pengambilan hukum Saddu al-Zariyah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk di antara dosa besar seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana cara seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah, ibu, dan bapak mereka atau orang tua laki-laki mereka. Sementara dasar hukum Saddu Azariyah menurut kaidah fikih yaitu disebutkan oleh beberapa ahli, lebih kurang terjemahnya adalah menolak keburukan atau mafsadah lebih utama daripada meraih kebaikan maslahah. Kemudian juga secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Selaras dengan perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya, ketika Allah melarang sesuatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Kemudian, di antara objek-objek Saddu Az-Zariyah, menurut Ibnu Qayyim, diklasifikasikan Az-Zariyah menjadi 4 macam, yaitu 1. Sesuatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan mafsadah. 2. Sesuatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk menjadi suatu keburukan. Baik, itulah materi saya dalam tema Saddu Az-Zariyah. Terima kasih telah menyimak apa yang saya paparkan. Semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Saya Anggit Sugiantara, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.